Ahoy, Horas! Apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Sinambela, inilah Bingkai Sumatera. Rafika Johani atau yang akrab disapa Evi Amroini merupakan pemilik langgam batik dan souvenir. Dalam bisnis batiknya, Evi menghadirkan motif dari berbagai etnis di Sumatera Utara. Uniknya, dalam mewarnai kain batik, Evi juga sudah beralih dari teknik celup ke teknik colet yang lebih ramah lingkungan. Berikut liputan selengkapnya. Langgam batik dan souvenir merupakan salah satu UMKM di Sumatera Utara yang memproduksi batik dengan motif khas Sumatera Utara. Eksistensinya tidak terlepas dari peran sang pemilik, Rafika Johani, atau yang akrab disapa Evi Amroini. Evi tertarik melestarikan motif khas Sumatera Utara karena kecintaannya akan motif etnik sejak ia masih kecil. Kala itu, ia sudah diperkenalkan oleh ayahnya yang beretnis Melayu pada budaya dan ornamen Melayu. Ketika menikah dengan pria bersuku Jawa dari keluarga pembatik, ia pun semakin tertarik untuk belajar dan melestarikan motif etnik ini. Kalau udah rumah daerah, mau rumah adat daerah, pasti ada ornamen-ornamen itu. Jadi, sementara rumah itu kan tidak ada lagi. Sudah jarang terlihat, dan orang kalau membuat rumah pastinya yang dengan desain yang modern. Jadi ini motif-motif yang gini indah ini mau dikemanain? Bagaimana mempertahankannya? Makanya saya punya ide, saya tuangkan dalam selembar batik. Dengan menuangkan motif khas Sumatera Utara ke dalam selembar batik, ia berharap bisa menjadikan kain batik sebagai sarana dalam melestarikan motif Sumatera Utara. Pada produksi batik, Evi dan para perajinnya telah meninggalkan teknik celup. Mereka pun beralih ke teknik colet. Teknik colet atau yang biasa disebut juga dengan teknik lukis adalah teknik membatik dengan cara mengoleskan pewarna kain dengan kuas, lalu melukis motif di atas kain yang sudah diberi lilin malam. Teknik colet memiliki kelebihan, yakni lebih irit dalam penggunaan cairan pewarna dibandingkan dengan teknik celup. Dalam pengerjaannya, teknik ini pun membutuhkan tempat yang luas. Teknik celup itu ada lebih kepada lingkungan, itu lebih berdampak negatifnya. Dan dengan teknik colet, dengan mengurangi tetesan atau sisa-sisa warna itu terbuang, jadi dia lebih go green. Lisa Anggreni Siregar adalah salah seorang ibu rumah tangga sekaligus perajin batik yang bekerja di langgam batik dan souvenir. Ia bergabung di sini selama 1 tahun. Ia pun sudah belajar mengaplikasikan teknik colet dalam membatik semenjak ia bekerja di tempat ini. Menurutnya, lama waktu pewarnaan batik dengan teknik mencolet tergantung pada tingkat kesulitan motif. Untuk motif yang tidak begitu rumit, ia hanya memerlukan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam. Sementara untuk motif yang rumit, ia memerlukan waktu sekitar 3 jam. Harus detail, sedetailnya lah. Dengan inilah kelembutan lah istilah kita bilang. Tidak terburu-buru. Karena kan kalau salah kan kita harus memperbaiki. Harapan saya dengan beralihnya ini, lingkungan itu lebih terjaga. Intinya tidak mencemari lingkungan, tidaknya mengurangi limbah. Sebagai UMKM yang berfokus pada pelestarian motif etnis khas Sumatera Utara, langgam batik dan souvenir juga telah beralih kepada teknik membatik yang lebih ramah lingkungan. Hal ini adalah wujud komitmen langgam batik dan souvenir dalam melestarikan budaya sekaligus melestarikan lingkungan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pemirsa. Hal ini gencar dilakukan oleh pemerintah dan para pegiat literasi. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad Rinaldo Marajari, seorang pemuda asal Medan. Ia mendirikan Taman Baca Masyarakat Literasi Sosial di rumahnya. Seperti apa kegiatan Taman Baca ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Guna meningkatkan minat dan kebiasaan membaca,
Muhammad Rinaldo Marajari, sosok pustakawan asal Kota Medan mendirikan Taman Baca Masyarakat di rumahnya yang berlokasi di lorong 11 Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Taman baca yang diberi nama TBM Literasi Sosial ini bertujuan membantu aktivitas belajar daring anak-anak sekitar. TBM ini juga berupaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa dengan menyediakan bahan bacaan sesuai dengan jenjang usia. Untuk TBM ini sendiri, kita awal mulanya itu di saat pandemi, kan itu sekolah libur. Jadi saya berinisiatif untuk mendirikan sebuah TBM untuk sarana belajar ataupun sarana untuk berkumpul dan bermain anak-anak yang dicutikan ataupun diliburkan sekolahnya itu. Jadi kita buatlah namanya TBM Literasi Sosial ini. Taman baca ini dibuka setiap hari Sabtu dan Minggu saja. Di sini, anak-anak bisa membaca buku secara gratis seperti buku pelajaran, komik, buku cerita, sains, dan jenis buku lainnya. Tidak hanya itu, anak-anak sekitar yang datang juga diajarkan dan dibantu dalam mengerjakan tugas sekolah, bermain bersama, dan sesekali mendatangkan pendongeng untuk memberi hiburan dan wawasan kepada mereka. Meski taman baca ini masih sederhana, yakni berada di ruang tamu dan jumlah buku-buku yang masih terbatas, namun tidak menyurutkan semangat dan kemauan anak-anak mendatangi taman baca ini. Salah satu pengunjung setianya adalah Sarah Nababan. Siswa kelas 1 sekolah menengah pertama ini begitu antusias dan lahap membaca. Ia dan teman-temannya selalu hadir ke taman baca setiap minggu. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan menyenangkan saat belajar dan bermain bersama. Rasanya senang karena kalau membaca bisa langsung dekat aja, nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan. Karena di sini banyak buku cerita yang menarik, buku pelajaran yang perlu dipelajari, terus ramai dengan teman-teman juga. Untuk rencana saya ke depan yaitu ya ini semua pasti butuh dukungan dari masyarakat banyak ataupun dari pemerintah dan swasta untuk ya memajukan pendidikan di Sumatera Utara dan khususnya di Kota Medan ini. Anak Indonesia butuh akses bacaan. Semoga dengan adanya taman baca ini dapat membudayakan dan meningkatkan minat baca masyarakat dan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Kebun Greenfish merupakan kebun hidroponik yang terletak di Tanah Karo, Sumatera Utara. Kebun ini rutin membagikan hasil panennya yang berlebih kepada anak-anak panti asuhan. Sayur hidroponik yang masih layak konsumsi ini pun menjadi nutrisi tambahan pada masa tumbuh kembang mereka. Selengkapnya dalam liputan berikut. Food loss atau kehilangan pangan adalah makanan yang hilang sebelum sampai ke tangan konsumen. Kehilangan pangan bisa terjadi saat makanan dalam tahap produksi dan distribusi. Menurut data dari Organisasi Pangan Dunia atau FAO, ada sekitar 1,3 triliun ton makanan yang hilang setiap tahunnya di seluruh dunia. Padahal jika dikelola dengan baik, makanan yang terbuang sia-sia akibat food loss ini dapat menjadi makanan bagi orang yang kelaparan. Untuk mencegah terjadinya food loss dalam hasil panennya, Kebun Greenfish, sebuah kebun hidroponik yang terletak di puncak 2000 Siosar, Tanah Karo, Sumatera Utara, berkomitmen menyalurkan sayur-sayuran hasil panen mereka yang surplus kepada anak-anak di panti asuhan. Kegiatan ini pun dilakukan sejak bulan November 2020. Hampir semua jenis sayuran yang ditanam mereka donasikan, seperti selada, pakcoy, kale, dan lain sebagainya. Donasi sayur ini mereka lakukan tiap 2 minggu sekali di akhir minggu. Ya, setelah panen kami sudah berhasil, sudah stabil, ya kami sudah mulai menyalurkan sayuran ini untuk ke panti asuhan dan untuk melakukan kegiatan amal juga. Dan biasanya sekali kita berikan donasi kurang lebih 20-30 kilo. Dan untuk dibagi ke 2-3 panti asuhan. Dan itu rutin. Setelah disortir, sayur-sayuran yang surplus dan masih dalam keadaan baik ini siap untuk disalurkan ke panti asuhan.
Kali ini Kebun Greenpeace membagikan sayur ke Panti Asuhan Jembatan Kasih dan Panti Asuhan Permata Hati yang berada di Kecamatan Medan Helvetia. Sabartinus Gulo, pembina Panti Asuhan Permata Hati, sangat gembira dan menyambut baik kegiatan donasi sayur-sayuran yang dilakukan Kebun Greenpeace. Kehadiran sayur-sayuran ini tentu membawa berkah dan manfaat bagi 36 anak yang diasuh di Panti Asuhan ini. Kami sangat bersyukur, berterima kasih ya atas segala bantuannya ya untuk sayur hari ini ya. Kami senang dan kami terima dengan penuh sukacita. Ya. Jadi kiranya diberkati yang memberi berkat ini. Sayur-sayur yang didonasikan ini tidak menggunakan pestisida. Setelah dicuci, sayuran pun bisa langsung diolah menjadi menu makanan yang sehat untuk tumbuh kembang anak-anak di Panti Asuhan Permata Hati. Ya, tentunya harapan kami adik-adik yang ada di panti asuhan mereka tumbuh lebih sehat, lebih cerdas, dan yang paling penting adalah mereka mendapat asupan gizi yang baik untuk kesehatan. Jika dikelola dengan baik, bahan pangan yang berlebih dan masih layak dikonsumsi tidak lagi terbuang sia-sia, melainkan dapat menjadi manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Mari bijak memanfaatkan bahan pangan demi mewujudkan ketahanan pangan yang baik. Di segmen Bingkai Ramadan kali ini, rekan saya Dinal Apriansyah akan membahas tentang menebar energi positif untuk hidup yang positif bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang akrab disapa Uja. Berikut tayangannya spesial untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang menebar energi positif untuk hidup yang positif. Langsung aja kita berbincang dengan Ustadz kita, Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang kerap disapa Uja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah semakin sehat, semakin kuat, semakin menebarkan energi positif. Alhamdulillah Ustadz. Nah Ustadz, sebenarnya apa sih maksud dari menebarkan energi positif? Apakah ini ada keutamaannya dalam Islam? Oh sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita. Jadi ada sebuah mahfuzat, kata-kata mutiara bang, mengatakan begini, man yazra'u yahsudu. Apa yang kau tanam itu yang akan kau petik. Berarti kalau dari topik pembahasan kita ini, hal yang positif yang kita tanam, hal yang positif juga nantinya akan kita tuai. Tapi ketika hal negatif yang kita tanam, negatif juga yang akan kita dapat. Nah, dari sini jelaslah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran tuh Mas, kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Allah menantang nih, perkataan siapa yang paling baik, yang paling mulia kecuali perkataan orang-orang yang berkata baik, yang mengajak kepada jalan Tuhannya, kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita berkata atau berbuat hal-hal yang baik, nanti insya Allah buahnya juga akan baik. Ya, buahnya juga akan baik. Walaupun harus digarisbawahi, ada tantangan-tantangan ketika kita menyampaikan atau menebarkan energi positif atau kebaikan itu. Jadi keutamaannya sangat luar biasa. Jadi kata Nabi nih, siapa yang dia melakukan kebaikan, ya, berkata baik, dia dakwah, dia menebarkan energi positif kebaikan kepada siapapun, itu kata Nabi, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mendoakannya. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai hewan yang ada di laut, ikan-ikan juga mendoakannya. Masya Allah. Jadi satu kebaikan akan lipat gandakan 10 kali lipat.
Nah, terus Ustadz, sebagai makhluk Allah ini, kadang kan kita suka sekali tuh merasa perbuatan ini sudah baik, padahal menurut Allah itu belum tentu baik. Itu gimana Ustadz? Nah, di sini harus memiliki ilmu. Memiliki ilmu ketika dia itu melakukan kebaikan, tetapi kebaikannya itu tidak berefek kepada akhlak yang baik dari dirinya. Nah, oleh karena itu ilmu sangat dibutuhkan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar rumah niat menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Kemudian siapa yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi ketika ada orang yang melakukan kebaikan, dia dapat pahala. Tetapi ingat, Allah juga bilang dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang beriman, kenapa kamu mengatakan tetapi enggak kau buat? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah bagi orang yang mengatakan tapi enggak berbuat. Artinya harus ada bilhal, contoh. Ketika kita mengajak orang, ayo buang sampah pada tempatnya. Itu kan menebarkan energi positif. Ya kan? Tapi dia buang sampah dari mobilnya sembarangan. Berarti dia enggak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Sebagai generasi milenial Ustadz, bagaimana caranya kita untuk berdakwah? Terus apa aja nih yang harus kita lakuin? Iya, jadi berdakwah itu sesuai kapasitas ilmunya. Jadi jangan semangat berdakwah tapi nggak didasari ilmu. Artinya kalau sebatas kemampuan ilmu kita sebagai seorang tokoh yang hijrah, banyak ya fenomena artis hijrah atau siapapun yang hijrah, untuk hanya meng-share semangat dia hijrah itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia baru hijrah, kemudian megang mikrofon, kemudian dia membahas, membedah-bedah ayat yang disiplin ilmunya dia tidak ada, itu kurang beradab. Artinya sebatas kemampuan dia untuk mengajak orang untuk ke jalan yang benar, itu nggak ada masalah. Melalui apa misalnya? Hijrah media sosial, sosmed, yang dulunya mungkin dia hal-hal yang anfaedah, ya kan? Dia buat yang berfaedah, yang mengedukasi, yang memberikan energi positif, yang mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Sesungguhnya dia dapat pahala dari hal itu. Jadi ada amal jariah, ada juga dosa jariah. Ketika keburukan yang kita lakukan ditiru orang lain, maka kita akan bertanggung jawab akan hal itu. Oke Ustadz, berarti untuk berdakwah itu nggak hanya kita cakap-cakap di depan umum aja, mungkin dari sosial media juga bisa ya Ustadz ya? Oh iya, jadi ada orang yang mendapatkan porsi amal jariah atau sedekah jariah itu, dia punya ilmu, dia sampaikan, dia amalkan. Ada orang yang nggak punya ilmu untuk menyampaikan, nggak bisa dia menyampaikan seperti ini, tapi dia ada kedua jempol, ada paket, ada Android, ada hartanya, dia bisa meng-share itu semua kayak kita ini, kayak antum, kayak ana. Ya mudah-mudahan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Islam adalah rahmatan lil alamin. Sebagai seorang muslim, apa nih yang harus kita lakukan Ustadz agar hati dan pikiran kita itu bisa menebarkan energi positif? Siap. Apapun agamanya di negeri ini, kalau ada seorang oknum, seorang manusia yang melakukan keburukan, kesalahan, itu jangan salahkan agamanya, tapi salahkan oknumnya. Itu harus kita garis bawahi. Ya. Kemudian kita yang beragama Islam, seorang muslim, itu Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita untuk memberikan kebaikan. Dalam ayat Allah sendiri Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Islam itu hadir sebagai rahmat untuk sekalian alam. Nabi diutus sebagai rahmat. Nabi diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi hadir sebagai uswah, contoh. Ada keyword yang menarik dari saya. Begini, garis bawahi, ingat sampai mati. Kalau hari ini ada orang yang dibenci karena kebenaran, itu anugerah. Kalau hari ini ada orang yang dibenci karena akhlak, itu musibah. Saya ulangi. Kalau hari ini saya, Anda, dan para pemirsa dibenci orang karena kebenaran yang dibawanya, disampaikannya, jangan kecil hati, semangat. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada akhlakmu yang dibenci, maaf, itu musibah. Perbaiki akhlak. Karena Nabi dibenci bukan karena akhlak yang dibawanya, tetapi karena kebenaran yang disampaikannya. Maka sebagai penutup dari saya, ada sebuah hadis Rasulullah dalam riwayat Ibnu Hibban, sanad hadisnya hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Ala akhbirukum tuharrimu 'alan nar. Mau kalian kukabarkan tentang orang yang tidak disentuh api neraka? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Siapa itu orang-orang yang enggak disentuh api neraka ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli ayyin layyin qaribin sahlin. Orang yang tidak disentuh api neraka itu ada 4. Satu, ayyin, tenang. Tenang hidup. 2, layyin, tutur kata lemah lembut. Lemah lembut sama siapapun, wabil khusus apalagi sama kedua orang tua. Jangan katakan ah. Ah itu dalam tafsir itu, dalam tafsir Quran, itu desiran napas. Nal, ya ma, tolong belikan dulu di tetangga. Tarik napas. Itu durhaka. Hayyin, layyin, qoribin. Yang ketiga qorib, supel, suka berjamaah. Suka melakukan kebaikan, menebarkan kebaikan. Suka dakwah, suka berbuat sosial, suka melakukan hal-hal yang membantu orang lain. Baru yang keempat, sahlin, memudahkan urusan orang lain. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Terima kasih ya Ustadz ya. Ya. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Uja. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.